Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin yang sudah saya share minggu kemarin, yaitu pendahuluan pendahuluan terkait formulasi dan teknologi sediaan solid dan juga bab sifat alir atau fluiditas. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya, yaitu mixing dan juga migrasi. Formulasi terlebih dahulu, kita akan mengenal istilah dari formulasi ini. Formulasi adalah proses untuk mendapatkan sediaan obat, di mana sediaan obat itu harus memenuhi persyaratan. Supaya apa? Supaya sampai ke tangan pasien atau sampai ke tangan konsumen itu bisa digunakan sesuai dengan fungsi dari obat tersebut, aman, berkhasiat, dan juga efektif. Nah, di sini seperti syarat dari suatu formula dari sediaan, dapat bermacam-macam sediaan ya. Bisa tablet atau bisa tablet effervescent, tablet salut, sirup, kemudian krim dan lain sebagainya. Tapi di sini yang akan kita bahas adalah, karena materinya adalah formulasi teknologi sediaan solid, yang akan kita bahas di semester ini sampai akhir adalah jenis-jenis sediaan solid yang kemarin sudah ada di materi pendahuluan. Oke, kembali lagi persyaratan dari formulasi, yaitu pertama adalah safe, yang kedua adalah efektif, yang ketiga adalah acceptable. Safe itu berarti aman. Aman dalam artian obat yang kita buat, formula yang kita buat itu aman. Aman saat pembuatan, sampai dia nanti aman ke tangan pasien. Jadi dia tidak toksik. Setiap obat pasti ada efek sampingnya, tapi efek samping ini bisa ditoleransi atau efek samping yang rendah. Dalam artian, jika obat itu tidak digunakan berlebihan atau dalam waktu jangka terus-menerus dan panjang. Nah, obat itu harus aman, kemudian tidak toksik. Itu adalah salah satu persyaratan dari formulasi ini. Yang kedua adalah efektif. Apa itu efektif? Efektif di mana suatu formula dari suatu obat itu menghasilkan efek terapi yang diinginkan. Misalnya kita membuat formula untuk diare. Ya, efek terapi yang ditimbulkan harusnya dia mengurangi frekuensi dari diare tersebut, bukan malah menyebabkan sebaliknya. Itu adalah efektif. Kemudian yang selanjutnya adalah acceptable. Acceptable itu ke penerimaan masyarakat atau penerimaan konsumen atau penerimaan pasien terhadap obat yang kita buat. Misalnya di sini kita membuat sediaan tablet, ya tabletnya itu dosisnya harus sesuai. Terkait keamanan, kalau dosis ya, kalau terkait penerimaan ya tablet itu ukurannya kalau dia dikonsumsi secara oral juga harus masuk akal, 500 mg, 250 mg dan selanjutnya. Jadi kalau tablet itu terlalu besar, bagaimana dia bisa dikonsumsi secara oral atau tablet telan ya, bukan tablet hisap dan lain sebagainya. Itu adalah acceptable. Jadi persyaratan dari formulasi ada 3 di sini, safe, efektif, dan acceptable. Kemudian proses formulasi sendiri, ada 4 hal yang harus kita perhatikan terkait proses formulasi. Yang pertama adalah pemilihan dan penyusunan formula. Yang kedua adalah metode pembuatan. Yang ketiga packaging. Kemudian yang keempat kontrol kualitas. Untuk pemilihan dan penyusunan formula ini apa sih yang harus kita pilih, apa sih yang harus kita susun terkait dengan komposisi dan juga bahan-bahan yang kita gunakan dalam formulasi ini. Kalau bahannya yang bagaimana, itu nanti akan ada kaitannya dengan metode pembuatan dari suatu tablet yang akan kita buat. Yang pasti bahannya harus memenuhi syarat, kemudian aman, memiliki fluiditas yang baik atau sifat alir yang baik. Kemudian formulanya juga dia harus memiliki beberapa komponen yang dibutuhkan dalam suatu formulasi tablet. Misalnya di situ apa?
pengisi, pengeras, penghancur, zat aktifnya apa, pengawetnya seperti apa, kemudian konsentrasi dari masing-masing formulanya itu seperti apa, itu juga harus kita perhatikan. Yang kedua adalah metode pembuatan. Untuk metode pembuatan tablet ini ada 3 ya, yaitu granulasi basah, granulasi kering, dan juga cetak langsung. Tergantung nanti bahannya juga, kemudian keuntungan dan kekurangan masing-masing metode nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang ketiga adalah packaging. Packaging kenapa sih harus diperhatikan juga? Jadi di sini fungsi dari packaging itu baik kemasan primer atau kemasan sekunder. Kemasan primer itu yang langsung bersentuhan dengan produk ya. Kalau kemasan sekunder adalah kemasan yang bersentuhan dengan kemasan primer. Di sini fungsinya adalah melindungi dari suatu obat atau suatu sediaan tersebut. Supaya apa? Supaya sampai ke tangan konsumen itu dalam kondisi yang sama setelah dia diproduksi. Kemudian kontrol kualitas. Kalau kita bicara terkait kontrol kualitas formulasi teknologi sediaan solid, kita tidak akan jauh-jauh dari keseragaman bobot, kemudian waktu hancur, kekerasan, kemudian sifat alirnya seperti apa, itu akan kita bahas, dan semua itu harus memenuhi persyaratan dari kontrol kualitas suatu formula. Supaya apa? Supaya stabilitasnya baik, waktu kadaluarsanya juga sesuai dengan yang sudah ditentukan. Oke, selanjutnya adalah menetapkan proses pembuatan. Ini adalah contoh dari proses atau alur pembuatan suatu tablet. Yang pertama adalah penimbangan. Penimbangan ini dilakukan terhadap bahan baku yang digunakan untuk membuat tablet. Yang kedua adalah pencampuran, kemudian penambahan bahan pengikat, kemudian pengayakan kering. Di sini saya ambil contoh karena ada bahan pengikatnya, berarti di sini tablet itu dibuat dengan granulasi basah. Nah, granulasi basah di sini penambahan bahan pengikat biasanya ditambahkan secara basah. Nah, di situ saya sebutkan volume penambahannya. Jadi bahan pengikatnya adalah basah. Kemudian setelah ditambahkan bahan pengikat, ditambahkan juga dilanjutkan dengan proses pengayakan kering. Setelah diayak, dia dikeringkan, kemudian diayak lagi, atau kita sebut pengayakan basah. Kemudian penambahan bahan eksternal. Bahan yang lain, bahan eksternal itu adalah penambahan bahan di luar proses granulasi dengan penambahan bahan pengikat. Kemudian setelah itu kita tablet di mesin cetak ya, dengan tekanan atau kompresi. Oke, mixing. Mixing adalah usaha terhadap dua komponen atau lebih untuk diproses sedemikian rupa sehingga masing-masing partikel dari komponen terdispersi merata di antara partikel komponen yang lain. Jadi di sini istilah mixing ini bisa terjadi kalau dia lebih dari dua komponen. Sehingga di sini tujuannya apa? Terdispersi merata antara partikel satu dengan yang lain atau homogen. Mixing ini penting dalam fabrikasi tablet. Nah, fabrikasi tablet adalah proses pembuatan tablet itu sendiri. Tadi sudah saya singgung sedikit terkait granulasi basah, granulasi kering, dan juga cetak langsung. Kemudian mempengaruhi hasil akhir sesuai dengan sediaan yang akan kita buat. Sediaannya apa? Granulasi basah itu akan menghasilkan kelebihan yang seperti apa, granulasi kering akan seperti apa, cetak langsung akan seperti apa, itu akan kita bahas nanti. Oke, mixing atau pencampuran dapat berupa 3, yaitu pencampuran antara partikel padat, misalnya antara bahan obat dengan bahan pengisi. Bahan obatnya atau zat aktifnya katakanlah paracetamol. Kemudian bahan pengisinya kita menggunakan laktosa. Nah, di sini kita sebut pencampuran antar partikel padat karena serbuk paracetamol kita tambahkan serbuk laktosa.
Yang kedua, pencampuran pada cairan, misalnya penambahan bahan pengikat. Bahan pengikat yang bisa kita gunakan yaitu PVP atau polyvinyl pyrrolidone. PGA juga bisa kita gunakan. Nah, pencampuran bahan pengikat itu biasanya terjadi pada proses granulasi basah. Ini kita sebut pencampuran pada cairan, karena bahan pengikat tersebut akan kita larutkan dalam sedikit pelarut, baru kita tambahkan ke dalam campuran serbuk bahan pembuat tablet. Yang ketiga, pencampuran antar cairan. Ini terjadi antara cairan bahan yang berbentuk cair dengan zat aktif yang berbentuk cair. Jenis pencampuran ada dua, yaitu pencampuran acak atau kita kenal sebagai pencampuran non-interaktif dan pencampuran interaktif. Apa itu pencampuran non-interaktif? Pencampuran ini adalah pencampuran yang terdiri dari dua komponen atau lebih, di mana komponen atau dua komponen atau lebih ini memiliki dimensi yang sama. Tidak ada gaya kohesi dan juga adhesi antar komponen penyusun. Jadi tidak ada gaya tolak-menolak, tidak ada gaya tarik-menarik di sini antara dua komponen penyusun. Makanya kita sebut sebagai pencampuran non-interaktif karena tidak berinteraksi antar komponen penyusunnya. Tidak ada gaya tarik-menarik. Adanya adalah gaya gravitasi. Jadi kalau pencampuran non-interaktif dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi. Ini adalah contoh pencampuran acak atau non-interaktif. Coba Bapak Ibu perhatikan, di situ ada dua partikel yang akan kita campur, yaitu partikel berwarna biru dan juga partikel berwarna hijau atau agak kuning, hijau kekuningan di situ. Nah, yang gambar paling kiri itu adalah proses pencampuran, di mana dua partikel atau komponen kita campur. Setelah kita campur, di situ karena tidak ada gaya tarik menarik antar partikelnya. Kalau kita mau memisahkan itu juga sangat mudah. Jadi intinya pencampuran acak atau pencampuran non-interaktif ini homogenitasnya tidak begitu baik. Oke, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi homogenitas campuran serbuk atau di sini pencampuran acak? Yang pertama adalah berat jenis, yang kedua adalah ukuran partikel, yang ketiga bentuk partikel, yang keempat perbandingan jumlah komponen penyusun, yang kelima macam dan ukuran mixer, yang selanjutnya adalah RH, kemudian lama pencampuran dan juga kecepatan pencampuran. Berat jenis berkaitan dengan bobot jenis masing-masing dari serbuk yang akan kita campurkan. Jadi serbuk bahan obat itu antara satu dengan yang lainnya memiliki bobot jenis yang berbeda-beda. Tentu saja di sini akan mempengaruhi homogenitas campuran yang akan kita buat. Yang kedua, ukuran partikel. Ukuran partikel ada yang besar, ada yang kecil. Semakin kecil ukuran partikel, luas permukaan dari serbuk tersebut semakin besar. Kalau luas permukaannya semakin besar, berarti kemampuan dia untuk bisa tercampur akan lebih baik. Bentuk partikel ada yang teratur, ada yang tidak teratur. Nah, bentuk partikel yang lebih teratur ini akan meningkatkan proses pencampuran. Perbandingan jumlah komponen penyusun. Kalau komponen penyusunnya itu banyak, tapi kemampuan atau alat yang kita gunakan itu tidak maksimal, katakanlah kita mau mencampur 20 kilo dari semua masing-masing bahan obat, tapi kita tidak punya mixer, atau kita campur secara manual, tentu akan mempengaruhi homogenitas dari sediaan atau serbuk yang akan komponen yang akan kita campurkan. Nah, di sini macam dan ukuran mixer. Semakin banyak komponen yang akan kita mixing, berarti logikanya ukuran mixernya akan semakin besar.
RH atau kelembapan itu suhu akan mempengaruhi ya. Kelembapan bukan suhu, mohon maaf. Kelembapan akan mempengaruhi homogenitas dari suatu campuran. Kemudian lama pencampuran. Semakin lama pencampuran, otomatis logikanya adalah homogenitas dari campuran akan semakin baik. Kecepatan pencampuran itu juga akan mempengaruhi homogenitas dari hasil pencampuran tersebut. Kita beralih ke pencampuran interaktif. Bedanya apa dengan pencampuran acak atau non-interaktif? Kalau pencampuran interaktif, di sini adanya interaksi antara komponen penyusun. Terjadi penempelan antara partikel. Kalau di non-interaktif tadi, tidak ada interaksi, tidak ada gaya adhesi dan juga kohesi. Kalau di interaktif, di sini adanya interaksi antara komponen penyusun, jadi terjadi penempelan karena dia berinteraksi. Kemudian komponen penyusunnya tidak harus mempunyai dimensi yang sama. Kalau untuk pencampuran acak, komponen dimensi dari komponen penyusunnya itu sama. Tapi kalau untuk pencampuran interaktif, komponen dari penyusunnya tidak harus memiliki dimensi yang sama. Dan biasanya komponen penyusun di sini mempunyai ukuran partikel yang berbeda. Keuntungannya apa pencampuran interaktif? Di sini efektif untuk menghasilkan campuran homogen dengan zat aktif yang memiliki dosis kecil. Yang kedua, stabil, campurannya baik karena adanya gaya tarik-menarik, adanya penempelan, adanya keterikatan antara penyusun satu dengan yang lainnya. Tidak memerlukan bahan pengikat. Kenapa? Fungsi bahan pengikat itu adalah meningkatkan kompaktibilitas dari suatu campuran. Jadi, harapannya setelah ditambah bahan pengikat, campuran serbuk satu dengan yang lainnya, komponennya akan terikat lebih baik sehingga nanti saat dia dicetak di mesin cetak itu hasilnya akan baik sehingga tablet tidak hancur. Nah, tapi karena mixingnya ini sudah menggunakan interaksi interaktif atau bukan acak ya di sini tadi, tuh tidak perlu menggunakan bahan pengikat karena sudah terjadi penempelan yang disebabkan gaya tarik-menarik antara komponen penyusun dari suatu campuran. Kemudian di sini dapat digunakan atau dikondisikan menggunakan cetak langsung. Karena tidak menggunakan bahan pengikat, otomatis kompaktibilitas atau di situ campurannya sudah bisa melekat dengan baik, kita bisa langsung cetak di mesin cetak atau kita kempal langsung. Komponen besar menguntungkan dalam tableting. Ya, semakin besar komponennya, kemudian kalau dia homogen tercampur, kemudian dia bisa langsung dicetak secara langsung. Ini tentu saja menguntungkan dalam proses tableting. Beberapa mixer atau alat pencampur yang bisa kita gunakan yaitu ada beberapa gambar pencampur ribbon, kemudian pencampur kubus di situ, kemudian pencampur kerucut dan pencampur bentuk V. Nah, di sini kapasitasnya yang membedakan adalah kapasitasnya tentu saja. Kemudian bentuk di situ akan membedakan homogenitas dari suatu campuran atau komponen yang akan nanti kita mixing. Ini beberapa bentuk mixer yang lain. Rotating cylinder, rotating cube, ada twin cell, kemudian orbiting screw, kemudian ada double cone, oblique cone, dish mixer, dan ribbon blender.
Ada beberapa ya mesin-mesin untuk pencampuran dari suatu komponen tablet, ada banyak. Oh iya, ini tadi untuk menggambarkan pencampuran interaktif. Kalau pencampuran acak atau non-interaktif tadi, dua komponen akan kita campurkan akan lebih mudah terpisah. Kalau untuk pencampuran interaktif, di sini ada pembawa dan juga zat aktif, atau kita sebut pembawa bisa kita sebut sebagai host, zat aktif bisa kita sebut sebagai mikronis. Nah, ini kalau kita campurkan, di situ akan terjadi perlekatan zat aktif ke pembawanya. Nah, ini yang menyebabkan apa? Homogenitas meningkat. Satu. Yang kedua menyebabkan apa? Ikatannya kuat karena terjadi tarik-menarik antara partikel. Yang ketiga apa? Kita tidak membutuhkan lagi bahan pengikat. Langsung bisa dicetak di mesin cetak tablet. Oke, kita ke pengeringan atau drying. Langsung saja. Tujuan dari proses pengeringan di sini yaitu menghilangkan zat yang volatil atau zat yang mudah menguap. Kalau kita bicara bahan alam atau farmakognosi, zat volatil itu identik dengan minyak atsiri. Tapi kalau kita bicara terkait formulasi teknologi sediaan solid, yang dimaksud zat volatil yang terkandung dalam sediaan solid itu adalah air. Nah, air di sini kalau dia masih terkandung dalam suatu sediaan, itu bisa kita hilangkan dengan proses pemanasan. Manfaat pengeringan yang pertama adalah melindungi obat dari pengaruh mikroorganisme. Jika obat yang kita buat tidak kering, akan rawan sekali ditumbuhi jamur, akan rawan sekali ditumbuhi kapang, kamir, bakteri, dan lain sebagainya. Sehingga pasti obat yang kita buat itu tidak stabil dan tidak aman. Selanjutnya melindungi obat dari pengaruh degradasi. Degradasi atau perubahan bentuk itu bisa terjadi dengan proses baik kimia ataupun fisika. Kemudian yang ketiga menaikkan fluiditas atau sifat alir. Semakin kering suatu serbuk, sifat alirnya akan semakin baik. Sifat alir baik akan meningkatkan homogenitas dari suatu campuran. Selanjutnya memudahkan proses pulverisasi kalau membuat sediaan puyar di sini. Penting dalam pengemasan dan memperkecil volume obat. Kenapa bisa memperkecil? Karena air atau kandungan pelarut yang ada dalam suatu komponen serbuk itu bisa meningkatkan bobot dari suatu serbuk tersebut. Proses pengeringan kita lakukan pada pengeringan bahan baku saat pencampuran. Jadi saat awal memperoleh bahan baku, kemudian kita keringkan dulu bahan bakunya supaya pasti tidak ada kandungan air ada di situ. Saat pencampuran juga setelah itu dimasukkan oven lagi. Kemudian saat granulasi basah tadi ya, setelah dia digranul ditambahkan bahan pengikat, kemudian dia diayak, dia dikeringkan, diayak lagi, dikeringkan lagi. Kemudian pembuatan tablet salut gula, karena menggunakan salut gula, kalau kita tidak mengeringkan, nanti akan lengket antara tablet satu dengan tablet yang lain. Kemudian pembuatan preparat bahan baku, tentu saja di sini harus pada proses keadaan. Kemudian kita akan mengenal macam-macam air yang kita gunakan atau macam-macam air yang bisa hilang saat proses pengeringan itu apa saja, yaitu air kristal, air yang terikat pada struktur molekul secara kimia. Contoh di sini adalah kupri, sulfat. Nah, air kristal ini sukar dihilangkan tanpa merusak molekul. Yang kedua, air adsorpsi.
menyerap air yang diserap dari permukaan solid. Airnya di udara, kemudian dia terserap di permukaan solid. Misalnya air terserap oleh amilum. Tapi di sini dia lebih relatif mudah dihilangkan. Selanjutnya air bebas, ini paling mudah dihilangkan ya daripada air yang lain. Di sini dengan menggunakan proses pemanasan. Oke, kita akan mengenal mekanisme pengeringan. Ada dua, yaitu yang pertama single particulate system, yang kedua multiple particulate system. Bedanya apa? Oke, akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Single particulate system. Yang pertama adalah transfer panas, itu yang gambar A. Yang B difusi air ke dalam solid. Yang C evaporasi ke udara. Jadi kalau single particulate system itu terjadi transfer panas, kemudian ada evaporasi ke udara. Jadi kalau suatu serbuk yang di situ kemungkinan masih ada kandungan airnya, kalau kita panaskan atau evaporasi ke udara, itu akan terjadi transfer panas dari difusi di dalam solidnya keluar. Di sini akan kita jelaskan mekanisme pengeringan ada 3. Yang pertama panas dari udara itu masuk ke permukaan solid. Setelah itu difusi air dari dalam solid. Dalam solidnya ada air. Jadi bisa panasan oleh udara, bisa dipanaskan di oven ya. Nah di sini difusi air dari dalam solid. Jadi air di dalam solid itu karena adanya panas tadi dia akan keluar. Jadi dari dalam partikel dia ke permukaan solid. Setelah itu terjadi proses penguapan atau evaporasi. Airnya akan keluar dari permukaan solid ke udara. Ya, proses penguapan. Yaitu mekanisme pengeringan, sama di sini ada transfer panas, kemudian ada difusi, ada evaporasi. Bedanya saat proses difusi itu, kalau multiparticulate system ada proses migrasi juga. Apa itu migrasi? Migrasi merupakan perpindahan zat aktif atau bisa juga zat warna, yang di situ zat aktif ataupun zat warna ini larut dalam pelarut atau dalam solvent. Dari suatu partikel atau granul, dia bisa ke partikel atau granul yang lain yang terjadi selama proses pengeringan. Jadi saat dikeringkan, warnanya ini bisa berpindah atau zat aktifnya di sini bisa berpindah dari partikel satu ke partikel yang lain. Pengatasannya bagaimana? Untuk migrasi ini, kita bisa menggunakan zat warna yang tidak larut dalam solvent. Harapannya apa? Saat terjadi pengeringan, zat warna ini tidak akan berpindah karena dia tidak larut di dalam pelarut yang nantinya akan berdifusi ke permukaan dari suatu partikel tadi. Yang kedua, kita bisa mengganti solvent. Kalau zat warna yang digunakannya tetap, bisa solventnya kita ganti. Kemudian menaikkan konsentrasi bahan pengikat. Untuk mengurangi solvent, konsentrasi bahan pengikatnya kita tambah. Kemudian pengeringan dengan suhu tinggi, atau supaya tidak terjadi proses migrasi, pengeringannya kita lakukan dengan suhu yang tinggi. Jadi warnanya tidak akan berpindah, zat aktifnya juga tidak akan berpindah. Selanjutnya lapisan solid setipis mungkin. Atau kita bisa menggunakan FBD, fluid based drying, menggunakan alat pengeringan yang otomatis. Contoh di sini ada fenobarbital natrium atau natrium fenobarbital, dia larut di dalam air. Nah, cara pengatasannya bagaimana? Kita ganti saja. Karena dia natrium, kita ganti dalam bentuk yang tidak larut dalam air. Misalnya bentuk garamnya.
Kemudian atau kita bisa mengganti larutnya. Air kita ganti dengan alkohol. Pembuatan dengan metode fluid bed dryer atau pembuatan granul dengan penyemburan udara panas. Itu bisa juga di. Selanjutnya adalah LOD dan MC. Kelembapan suatu zat padat dapat dinyatakan berdasarkan berat basah atau berat kering. Nah, bedanya apa LOD dan MC? Kalau LOD di sini, kalau kita hitung itu yang kita hitung adalah berat basahnya. Kandungan air dihitung sebagai persen berat dari bobot basahnya. Kalau MC, kalau kita hitung berdasarkan berat keringnya, kandungan air dinyatakan sebagai persen dari bobot keringnya. Bedakan ya. Kita juga akan mengenal namanya susut pengeringan. Susut pengeringan itu adalah perhitungan berdasarkan berat basah kandungan air dihitung sebagai persen berat dari bobot basahnya yang dikenal sebagai susut pengeringan tadi. Nah, rumusnya di sini. Nah, ini rumusnya di PPT-nya lari-lari ya Bapak Ibu. Jadi di situ persen LOD adalah bobot air dalam sampel dibagi bobot seluruh sampel basah dikali 100%. Bisa dicatat untuk dibenarkan. Sedangkan MC di situ atau moisture content, bobot air dalam sampel dibagi bobot sampel kali 100%. Nilai LOD ini dapat berkisar sekitar 0 sampai 100%.